waktu itu pas aku baru masuk JKT, nah masih trainee otomatis kan di belakang. Jadi waktu itu teman sekolah aku dia ngomong kayak gini, udah mendingan lo keluar aja, orang lo nggak kelihatan juga di belakang doang, ngapain lo mendingan keluar aja dari JKT. Sakit hati banget sih sejujurnya. Aku pernah dapat komentar hate gitu yang cukup menyakitkan, sempet kayak mau give up. Hai guys, welcome to podcast Super Youth. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Noella sama Alicia. Kita mau ngobrol-ngobrol dan di sini udah beberapa pertanyaan juga, nanti kita jawab satu-satu ya. Oke. Mulai dari Alicia. Oh, oke. Boleh bagikan titik down kamu di saat di dunia entertain atau yang digeluti saat ini mendapat komentar dan perlakuan buruk. Titik down aku pernah dapat komentar hate gitu yang cukup menyakitkan sampai disumpahin mati gitu karena satu hal gitu. Tapi ya udahlah gitu, terserah mereka mau berargumen apa, yang penting kitanya nggak boleh terpengaruhi gitu sama itu sih. Soalnya kita nggak bisa kontrol apa yang orang mau bilang kan, tapi kita cuma bisa kontrol yang kuping kita. Iya. Kalau Kak Noella gimana? Kalau aku sebenarnya kejadian udah agak lama ya, cuman aku masih inget banget sampai sekarang. Jadi waktu itu pas aku baru masuk JKT, jadi kan kalau baru masuk JKT itu kan kita jadi trainee ya, jadi kayak performnya otomatis waktu itu lagi perform all member tuh, lagi semua rame kan. Nah masih trainee otomatis kan di belakang. Jadi waktu itu teman sekolah aku, bahkan kayaknya pasti orangnya sekarang nggak bakal inget sih dia pernah ngomong kayak gitu ya. Cuman aku masih inget sampai sekarang karena dia ngomong kayak gini, udah mendingan lo keluar aja, orang lo nggak kelihatan juga di belakang doang, ngapain lo mendingan keluar aja dari JKT. Itu kan maksudnya kita lagi semangat ya kan. Ada orang ngomong gitu, apalagi kayak teman di sekolah kan, jadi dia down banget sih. Sakit hati banget sih sejujurnya. Boleh ceritain pengalaman kamu di saat kamu kayaknya nggak punya harapan, entah dalam karir, hubungan yang rusak, pendidikan atau lainnya. Titik terendah kamu yang dimana kamu nggak bisa mengandalkan siapapun orang lain dan kamu saat itu hanya bisa berharap sama Tuhan Yesus. Mungkin pas kemarin kompetisi itu ada satu babak itu aku lumayan terpressure, dan kapan itu kebetulan aku kurang familiar sama lagunya. Terus udah sempet kayak mau give up gitu, setengah give up. Saat itu sih aku pas di kamar itu aku nangis-nangis, terus dengerin lagu rohani, doa sama Tuhan, dan ya aku bilang sama Tuhan, tolong bantuin Alicia dong, karena Alicia udah takut banget dan nggak tahu harus gimana lagi gitu. Terus akhirnya setelah doa dan setelah dengerin lagu rohani itu juga lebih tenang hatinya ya. Terus akhirnya langsung bisa hafal semuanya, dan performnya juga untungnya nggak ada kesalahan. Ada pujian dari salah satu juri, Kak Ariel bilang udah semakin kompak, terus juga chemistry-nya udah semakin dapat, udah lebih improve sih dari segi nyanyinya maupun dance-nya gitu. Aku sempet udah bener-bener mau nyerah, udah nggak mau bekerja di dunia entertainment lagi karena kayaknya susah banget ya pada waktu itu, kayak sulit banget, nggak bisa dapet program, maksudnya susah lah. Mungkin kalau orang-orang mikirnya kayak udah keluar dari JKT mah udah gampang lah, itu kan bisa jadi kayak batu loncatan, udah gampang misalkan mau kemana, mau acting, mau apa segala macam. Tapi kan ternyata realitanya nggak segampang itu ya. Makanya sampai di satu titik dimana aku kayak waktu itu karena pandemi juga, jadi syuting otomatis jauh banyak berkurang. Aku casting nggak dapet program, nggak dapet ini, nggak dapet itu, ya kira ya hampir nyerah sih. Makanya tadi. Tapi sebenarnya setelah dipikir sekarang, mungkin itu emang proses yang harus dijalanin, karena kalau kita nggak kayak gitu nggak belajar. Kamu juga punya pengalaman kayak aku, alami berbagai masalah sama orang tua, teman di sekolah, atau kamu mungkin lagi terpuruk karena gagal berulang kali dalam meraih mimpi atau masa depan. Kamu merasa minder, overthinking, dibully, atau kamu gak dapat dukungan dari orang terdekat untuk meraih mimpi kamu, sehingga kamu putus asa dan mau menyerah. Kamu bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah ini, karena Sahabat Doa 4 ada untuk jadi pendukung dan sahabat doa kamu yang selalu siap menopang kamu dalam doa supaya kamu kembali bersemangat meraih setiap impian dan tujuan kamu. Jangan ragu untuk hubungi nomor yang ada di bawah ini sekarang juga ya, karena Sahabat Doa 4 pastinya akan selalu siap untuk berdoa untuk kamu.